Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pekan lalu saya mohon maaf ya tidak masuk di kelas A sebagai paket luringnya ya. Nah, sekarang pekan kedua ini kan eh, kelas A-nya daring gitu ya. Tapi nanti eh, pekan berikutnya mudah-mudahan luringnya bisa maksimal gitu ya. Nah, pola saya sepertinya begini untuk kuliah. Kalau kemarin kan yang kelas B ya, sekarang kelas A, nanti gantian dan seterusnya gitu. Saya tetap menggunakan materi yang saya sampaikan. Sebentar di pause dulu, coba maaf. Lanjut. Ya, jadi mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa lebih maksimal ya. Nah, ini slide-nya nanti akan saya berikan juga ke kalian. Kalian cukup memperhatikan dan mungkin nanti bisa mencoba untuk apa namanya mencoret-coret ya untuk hal-hal yang memang eh, diperlukan gitu. Baik, ini saya share screen dulu. Ya, jadi secara materi kan eh, kalau kemarin Pak Rido sudah masuk ya menjelaskan beberapa hal, ini saya review lagi dulu sedikit ya. Eh, jadi prinsipnya kita nanti akan membahas ini ya, grup dan gelanggang atau ring gitu ya. Tapi untuk materi pengantar ini kan materi tentang himpunan dan fungsi. Ini sebetulnya menjadi pengantar saja ya. Jadi saya tidak fokus banyak di bagian himpunan dan fungsi gitu ya. Nah, kemudian buku kita kan di sini sumbernya ada dua sebetulnya ya. E-booknya untuk edisi 2 dan edisi 3 gitu ya. Nah, ini hari ini saya kombinasikan untuk edisi 2 dan edisi 3 dan saya memang textbook sekali ya. Jadi sebetulnya kalau Anda mau mempelajari dari bukunya langsung itu juga bisa gitu ya. Tapi memang dari buku Hersten ini itu ada beberapa hal yang ya sebaiknya harus diuraikan secara detail gitu ya. Namanya buku kan kadang-kadang ya dia garis besar saja gitu ya, tidak detail gitu ya. Beda dengan modul yang mungkin dia lebih detail, prosesnya lebih terlihat gitu ya. Oke. Eh ini rangkumannya ya yang kemarin. Jadi di materi apa materi tentang himpunan ini ya kita bisa nah meramu ya merangkum meresume ya untuk materi himpunan ini. Dalam himpunan kan kita tahu definisinya gitu ya, definisi dari himpunan secara umum adalah ini koleksi koleksi objek gitu ya yang memiliki eh, sifat gitu ya, sifat yang jelas ya, yang jelas. Nah, jadi koleksi koleksi objeknya bisa macam-macam gitu ya. Kalau kita biasa mengenal himpunan bilangan bulat dan segala macam, nah itu suatu bilangan gitu. Tapi nanti Anda bisa lihat objeknya di sini bisa dikonstruksi apapun gitu ya. Nah, dalam konteks matematika yang memang kita tidak jauh dari ya bilangan, variabel, fungsi dan segala macam gitu ya. Kemudian kita juga mengenal di dalam operasi himpunan ya. Itu misalkan ada irisan, gabungan, kemudian pengurangan pada himpunan, definisinya seperti ini ya. Jadi kalau kalau irisan A iris B notasinya seperti ini gitu ya. Ini artinya dan dia harus termuat di keduanya, tapi kalau gabungan atau di sini minimal termuat di salah satu. Kalau pengurangan di sini A kurang B ya berarti semua anggota yang di A tetapi dia tidak ada di B gitu ya. Dalam notasi diagramnya Anda bisa lihat di di sini gitu ya. Misalkan kalau A kurang B bentuknya adalah yang ini gitu ya. Nah, ini bentuk yang abu-abu adalah yang A kurang B gitu ya. Nah, ini teori yang ya sebagai review seharusnya Anda sudah tahu gitu ya, tapi ya kita singgung sedikit gitu. Nah, dalam himpunan kita juga mengenal hasil kali kartesian ya atau kartesian produk. Dia bentuknya berupa pasangan terurut digunakan notasi ini ya, notasi cross ini.
Notasi cross ini eh, kalau dilihat ya, isinya adalah A, B, pasangan turut A, B, susunannya A, B, yang pertama elemen A, yang kedua elemen B, di mana A itu termuat di himpunan A dan B termuat di himpunan B gitu ya. Tetapi kalau dibalik urutannya, misalkan B cross A ya, kita tulis dengan notasi yang lain, ini notasinya bebas saja gitu ya. Bisa X, Y, P, Q, atau apa gitu ya. Tapi yang perlu didefinisikan adalah X itu apa? Nah, X adalah elemen di B, Y elemen di A gitu ya. Posisinya seperti itu. Kemudian ada lagi hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan kalau Anda lihat di sini, mana. Hukum De Morgan. Hukum De Morgan di latihan soal ini ya. Nah, ini ya, hukum De Morgan ini terkait dengan konsep komplement pada himpunan gitu ya. Jadi A iris B komplemennya itu sama A komplement gabung B komplement, dan sebaliknya A gabung B komplemennya adalah A komplement iris B komplement gitu ya. Nah, eh, hukum De Morgan ini pun juga kalau di apa dianalisis ya, hukum De Morgan ini kan dalam pembuktiannya kita menunjukkan elemen-elemennya gitu ya. Hukum De Morgan ya, dalam penggunanya kita bisa menggunakan konsep kesamaan himpunan. Jadi kalau himpunan A sama dengan B itu artinya adalah A sub B dan B subhimpunan dari A gitu. Jadi dalam hukum De Morgan ini kan ada kesamaan ya, yang kiri sama dengan yang kanan. Nah, kita tinggal tunjukkan aja dua himpunan ini dia saling subset gitu ya, proses pembuktiannya. Nah, kemudian ada fungsi ya, ada fungsi di sini eh, secara formal fungsi definisinya kan suatu relasi gitu ya. Di sini nggak ditulis ya, suatu relasi. Misalkan kalau kita lihat di mana, di buku eh, Bernstein yang edisi 3 ya, fungsi definisinya sebentar. Nah, ini ya, fungsi definisinya ini ya. Jadi suatu aturan yang mengaitkan setiap elemen S dengan elemen elemen tunggal T di T, itu definisi fungsinya gitu ya. Tapi kalau dalam konteks yang berbeda ya, mapping di sini, ini eh, kita punya definisi yang berbeda gitu ya. Definisi yang berbeda, yang ini dipandang sebagai eh, definisi sub himpunan gitu ya. Ini saya keluar dulu, ini saya crop pasangan terurut ya. Jadi eh, kita gunakan bentuk ini ya. Saya crop dulu di sini. Nah, ini yang di buku 2 ternyata definisinya seperti ini gitu ya. Sedangkan kalau yang di buku 3 ini definisi fungsinya begini gitu ya. Definisinya dia agak berbeda gitu ya. Nah, tapi ini sebetulnya sesuatu yang sama gitu ya. Secara makna dia sama ya. Jadi yang atas itu kan S dan T himpunan tak kosong, mapping dari S ke T ya adalah subhimpunan M gitu ya, S cross T sedemikian sehingga every S di S. Nah, ini berarti kan setiap elemen di S terdapat elemen tunggal T sedemikian sehingga ST ada di M gitu ya. Jadi catatan pentingnya di sini, setiap elemen di S ya, setiap elemen di S dia memiliki elemen tunggal di T gitu ya. Ini sama-sama memiliki elemen tunggal di T. Jadi kalau kita misalkan punya S, isinya adalah A, B, C gitu ya. Kemudian T isinya adalah 1, 2, 3. Nah, kalau kita buat S cross T ini kan isinya adalah apa? Semua pasangan terurut. Berarti kita punya A,1, A,2, A,3 gitu ya. Kemudian di sini B,1, B,2, B,3. Kemudian kita punya C,1, C,2 ya, C,3. Kita punya ada berapa? Ada 9 gitu ya. Nah, yang mana yang disebut M? Yang disebut M itu dia harus memenuhi setiap S di S terdapat unik di T. Jadi kalau saya ambil M misalkan gitu ya, saya ambil M yang dia sub dari
sub dari S cross T gitu ya. Misalkan M-nya misalkan gini, A1, koma eh, A2 gitu ya. Misalkan ini M-nya. Nah, oke kita cek syaratnya. Ya, apakah setiap elemen di S ya, setiap elemen S di sini, elemen S di sini apa? A gitu ya. Dalam M, elemen S-nya, elemen di S hanya apa? Hanya A gitu ya. Nah, terus A punya pasangan nggak? Punya ya, pasangan A di sini, pasangan A yaitu 1 dan 2. Nah, karena tidak tunggal gitu ya, karena tidak tunggal, maka M-nya itu bukan fungsi ya. Jadi kalau kita pilih M yang seperti ini M-nya bukan fungsi. Itu ya, jelas ya. Nah, tapi kalau eh, tapi kalau kita pilih M yang lain gitu ya, misalkan M yang lainnya eh, M-nya isinya misalkan A,1 gitu ya. Kemudian B,2 gitu ya. Nah, di sini di sini kita punya apa? Elemen yang di S-nya itu, elemen di S yaitu A, B ya. Nah, kemudian pasangan dari A yaitu 1, pasangan dari B yaitu 2. Dan masing-masing ini pasangannya tunggal gitu ya. Pasangannya tunggal. Nah, maka M ini adalah fungsi gitu ya. Jadi dalam konsep definisi yang ini, definisi yang di sini, M yang didefinisikan itu adalah fungsi gitu. Nah, kalau kalau yang M ini kan gambarnya sebenarnya kalau kita pakai bentuk yang lain ya, kita kan sering tuh menggunakan bulat-bulat ya. Di sini A, pasangannya 1, pasangannya 2. A ada di S, 1, 2 ada di T. Ya, nah ini kan kita tahu bahwa dia bukan fungsi. Tapi kalau di sini ya, ST, di sini A, di sini B, di sini 1, 2 gitu ya. Dipasangkan 1, pasangkan 2. Nah, ini dia adalah fungsi gitu ya. Artinya apa? Ketika kita membaca suatu definisi, suatu konsep dari buku gitu, ya paling gampang kita coba otak-atik aja ya. Apa contohnya gimana sih gitu ya. Kemudian kalau dari contoh yang kita buat, contohnya sederhana saja gitu ya. Kita bisa dapatkan gambaran gitu. Nah, tapi untuk berikutnya kita harus mencari perumuman ya. Secara umum sebetulnya apa sih fungsi ya, ini definisinya, aturan yang mengaitkan setiap elemen di S ya. Nah, S nanti akan kita sebut sebagai domain gitu ya. Kemudian T-nya kodomain gitu. Nanti kita juga kenal namanya range dan yang lainnya. Ya, oke. Nah, eh kemudian nanti kita akan berbicara tentang yang namanya AS ya. AS itu apa? Ini notasinya seperti ini ya. AS itu adalah semua fungsi dari S ke S, di mana F-nya adalah bijektif gitu ya. Oh, sorry. Saya baru masuk definisi ya. Ini ya. Definisi sebagai subhimpunan dan definisi sebagai bentuk formal gitu ya. Nah, dalam fungsi kita juga nanti akan mengenal fungsi satu-satu atau one-to-one atau injektif, kemudian fungsi pada atau onto atau subjektif, kemudian fungsi satu-satu pada, bijektif atau korespondensi satu-satu. Dan dalam fungsi juga kita nanti akan bicara tentang komposisi fungsi, notasinya pakai bulat ini ya, bundar ini. Dan kita sepakati bahwa kalau posisinya F bundar G artinya G dulu yang dioperasikan ya, yang diproses dulu fungsi G-nya, kemudian dilanjutkan oleh fungsi F gitu ya. Dan nanti dalam komposisi fungsi kita juga punya ya punya teorema gitu ya, punya teorema pernyataan yang dibuktikan. Jadi kalau FG misal satu satu apakah
F bundar G juga satu-satu gitu ya. Kalau FG pada, apakah F bundar G juga pada gitu. Nah, ini juga nanti ada cek prosesnya benar atau tidak gitu. Ya. Dan dalam fungsi juga kita nanti akan muncul yang namanya fungsi identitas, ada fungsi inverse dan inverse dari fungsi gitu. Ya, ada fungsi inverse, ada inverse fungsi. Ya. Ini nanti kaitannya kalau dia saling dikomposisikan antara fungsi inverse antara fungsi dan inverse fungsinya, dia menghasilkan fungsi identitas gitu ya. Nah, bagian itu eh, Anda bisa Anda bisa lihat nanti ya di bagian sininya gitu ya. Di buku di buku ini ya, misalnya buku 3 gitu ya. Nah, ini definisi onto ya atau subjektif dan ini one to one ya atau injektif gitu ya, fungsi satu-satu itu definisinya sama seperti yang Anda sudah pelajari sebelumnya gitu ya. Nah, eh, kemudian nanti kita akan berbicara tentang himpunan baru. Seperti yang saya bilang, himpunan itu koleksi objek. Objeknya bisa kita definisikan apapun, tetapi syaratnya harus jelas. Ini adalah objeknya. Objeknya dia berupa fungsi, gitu ya. Kemudian syaratnya dia harus bijektif. Jadi harus satu-satu dan fungsi pada, ya. Nah, nanti ketika kita bicara AS ya, kemudian kita kenakan elemen-elemen di AS ini terhadap komposisi ya. Jadi fungsi kan bisa kita operasikan dengan yang namanya komposisi gitu ya. Nanti kita akan menemukan sifat-sifat menarik gitu ya, sifat tertutup, asosiatif, identitas, inverse ya. Ini nanti kita sebut sifat-sifat ini dan ya nanti muncul juga ya mengikuti sebetulnya sifat komutatif yang nantinya ini menjadi cikal bakal perluasan konsep secara umum yang kita sebut sebagai fungsi sebagai grup gitu ya, sebagai grup. Nah, ini catatan lain yang bisa kita eh, ambil gitu ya. Jadi kalau eh, fungsi identitas dikomposisi dengan sebarang fungsi f gitu ya. Kalau kita balik urutannya ya komposisi fungsinya ini sama dengan fungsi f gitu ya. Kemudian kalau inverse fungsi ya, kalau f dan ini inverse fungsinya, inverse dari fungsi f ini kalau dikomposisikan urutannya diubah itu juga akan menghasilkan identitas. Nah, ini catatan dasar yang bisa kita pegang ya sebagai konsep dari apa namanya komposisi fungsi ini gitu ya, komposisi fungsi, fungsi identitas, inverse fungsi gitu ya. Nah, nanti ketika kita bicara tentang grup, ya, kalau tadi AS himpunan yang secara khusus dikonstruksi ya isinya fungsi, ternyata himpunan ini itu nanti bisa diperluas secara umum gitu ya. Kita berbicara himpunan yang sebarang saja ya, himpunan sebarang dia tak kosong, kemudian kita buat suatu operasi gitu ya. Operasinya namanya operasi biner, nanti memenuhi 4 hal ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai grup gitu ya. Nah, karena ini himpunan, kita juga nanti akan melihat sifat-sifat subhimpunannya juga ternyata mengikuti ya. Contohnya adalah kalau kita punya subhimpunan berarti kita punya subgrup gitu ya. Apa makna subgrup dan apa konsekuensi di dalam sifat-sifat grupnya itu nanti akan kita pelajari bersama gitu ya. Nah, kemudian kita juga nanti memunculkan sifat komutatif atau sifat non komutatif ketika elemen-elemen pada himpunan G-nya ini dioperasikan pada operasi bintang ini gitu ya. Nah, itu gambaran tentang grup. Kemudian gambaran tentang ring atau gelanggang, kalau di sini operasinya memang bebas gitu sebarang, tapi kalau di ring ya himpunannya ya pakai notasi R tak kosong, tapi operasinya itu nanti kita sebut sebagai operasi penjumlahan dan operasi perkalian gitu ya, di mana dia eh, penjumlahan perkaliannya bergantung dari himpunan yang didefinisikan. Ya, saya bisa menyebut sebagai grup yang diperluas gitu ya, karena ternyata ring ini pun juga dia grup terhadap penjumlahan gitu ya. Tapi karena ada operasi lain yaitu operasi perkalian, ya ternyata nanti akan memunculkan sifat-sifat lain dari ringnya itu. Gitu ya. Oke. Kemudian di dalam aljabar abstrak ini kita juga bicara tentang konsep teori bilangan, tentang keterbagian, algoritma pembagian, modulo. Nanti itu juga ada hal-hal yang kita pakai di dalam aljabar abstrak ini. Gitu. Ya. Nah, ini saya singgung sedikit ya secara cepat saja tentang
fungsi ya, definisi fungsi di sini ya saya terjemahkan, eh, dia adalah aturan yang mengaitkan ya setiap elemen di S ini nanti kita sebut sebagai domain gitu ya dengan suatu elemen tunggal. Jadi catatannya dia harus tunggal gitu ya. Ini adalah himpunan kodomainnya gitu ya. Nah, eh, ini notasi yang sering kita pakai gitu ya kalau dalam pembelajaran sekolah gitu. Ya ini melambangkan fungsi, ya ini juga fungsi. Ya walaupun ini tidak punya pasangan, tapi ini masih fungsi. Kenapa? Karena fokus di elemennya. Elemen pada domain punya pasangan tunggal di kodomain gitu ya. Ini masih fungsi. Nah, yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena dia tidak punya elemen pasangan ya. Tidak ada pasangan. Gagalnya di situ. Nah, kemudian ini fungsi, tapi bisa kita beri nama lebih lanjut. Ini adalah fungsi pada gitu ya. Fungsi pada. Jadi setiap elemen yang di sini punya pasangan. Kalau di sini fungsinya tidak pada, ya, tidak pada. Karena apa? Karena ada elemen di sini yang tidak punya pasangan. Tapi dia juga fungsinya satu-satu gitu ya. Elemen berbeda, ini kan elemennya tidak sama, tapi pasangannya pun juga dia tidak sama. Gitu ya. Ini juga sama ini fungsi satu-satu, tapi dia tidak ada elemen di kodomain yang tidak punya pasangan di domain. Ya, maka dia fungsinya bukan fungsi pada gitu ya. Ini cuma sketsa saja ya. Tapi dalam mengecek apakah dia fungsi satu-satu atau pada ya, kita harus membuktikannya secara sistematis ya, secara argumentatif, tidak menggunakan gambar seperti ini. Gitu ya. Nah, ini ilustrasi lain fungsi satu-satu dan pada. Ini contoh fungsi tidak satu-satu, tapi fungsi pada. Ini fungsi satu-satu tidak pada. Jadi fungsi tidak satu-satu dan tidak pada. Kalau fungsi satu-satu pada paling gampang begini aja gitu ya. Selesai. Misal elemennya sama-sama dua gitu. Ya, satu-satu pada. Oke. eh nah, kemudian ini fungsi pada ya. Nah, apa sih fungsi pada? Fungsi pada itu poin pentingnya adalah apa? Eh, setiap elemen di T, setiap elemen di apa? Kodomainnya gitu ya. Kodomain ini nanti ada pasangan dari eksis ya, ada pasangan. Jadi kita fokusnya di sininya dulu. Ya, setiap yang ada di sini harus punya pasangan di sini gitu ya. Harus ada pasangannya. Jadi setiap ya, setiap elemen di T ada pasangan di S gitu ya. Ada pasangan ini boleh lebih dari satu gitu ya. Boleh lebih dari satu. Ya, itu untuk yang pada. Oke, kalau yang satu-satu bagaimana? Kalau yang satu-satu justru fokusnya dibalik. Setiap elemen di sini ya, elemen berbeda, elemen berbeda di domain ya, maka pasangan pasangan di kodomainnya harus berbeda gitu ya. Penekanannya di situ ya. Tapi dalam pembuktiannya justru kita mengambilnya begini ya. Kita misalkan ada dua elemen yang sama gitu ya. Ini elemen yang ada di ini elemen yang ada di T gitu ya. Maka nanti harus kita buktikan dia yang di dalamnya ini nih. Kita harus cari gitu ya S1 S2-nya. Kita juga nanti akan buktikan bahwa S1 sama dengan S2 gitu ya. Ini elemen di S gitu ya. Jadi ketika kita memisalkan ini Fs1 sama dengan Fs2, maka harus kita dapatkan S1 sama dengan S2. Kalau itu terjadi, maka fungsi F-nya kita sebut sebagai fungsi satu-satu gitu ya. Jadi agak berbeda antara proses membuktikan fungsi pada dan proses membuktikan fungsi satu-satu ya. Nah, kemudian ada lagi inverse image ya. Ini definisinya inverse image. Eh, kalau F fungsi S ke T, A sub dari T ya. Jadi bacanya satu-satu ya. Ada F S ke T, ada subset A sub T gitu ya. Jadi definisikan A-nya ini. Nah, kita bisa temukan B di mana semua S yang kalau dipetakan ke A gitu ya. Nah, ini kita balik ya. Kita balik ini itu sama dengan F inverse dari A gitu ya.
kita balik ya. Nah, ini F inverse dari A ini adalah inverse image dari A terhadap F gitu ya. Jadi ini ilustrasi dari himpunan B gitu ya. Jadi bahasa bahasa yang ada di buku ini kalian boleh memahaminya dengan coretan-coretan yang sesuai dengan definisi ini gitu ya. Oke. Eh, Kalau Fs ke T ya, F inverse-nya T ke S gitu ya. Ini kan dibalik saja sebetulnya. Secara umum bentuknya seperti ini. Tapi dalam mengecek dia punya balikan atau tidak, nah, apakah selalu ada gitu ya? Apakah selalu ada F inverse? Nah, ini kita perlu syarat gitu ya. Perlu syarat. Syaratnya ini ya kita lihat juga gitu ya. Dia perlu apakah harus satu-satu, apakah harus pada atau ada hal lain gitu ya. Nah, ternyata ya jika kita punya F-nya satu-satu pada, maka F inverse-nya dia pasti apa, kalau F-nya satu-satu pada, maka F inverse-nya ini paling nggak dia onto gitu ya. Kalau satu-satu pada, maka F inverse-nya paling nggak onto ya. Nah, ini nanti apa? Ini ada verify ya. Kalau verify di buku ini Anda bisa cek gitu ya. Anda bisa cek kebenarannya bagaimana dengan dibuktikan gitu ya. Nah, ini satu pernyataan saja bahwa kalau F-nya bijektif ya satu-satu padat, ternyata F inverse-nya di sini ya paling nggak onto gitu ya. Tidak 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 pasti langsung satu-satu gitu ya. Oke, saya tidak bahas detail di sini ya. Ini nanti buat buat latihan-latihan Anda saja untuk bisa mengecek ya, mencoba gitu ya. Nah, ini juga eh sebentar. Nah, ini juga sebagai konsekuensi ya. Kalau misal AB-nya himpunan hingga gitu ya, ketika F-nya bijeksi, kemudian anggota dari himpunan A misalkan N, maka anggota himpunan B pun juga akan sejumlah N gitu ya. Ini sesuatu yang Anda bisa coba juga gitu ya. Nah, ini eh, nanti kita punya istilah fungsi yang satu-satu ya. Dia kita sebut berkorespondensi satu-satu atau bijection ya atau bijektif jika F-nya satu-satu dan pada ya seperti yang saya sebut di awal gitu ya nanti kita punya definisi fungsi satu-satu pada atau bijeksi atau korespondensi satu-satu. Jadi nanti kalau ada ditanya oh, oke misalkan F-nya fungsi yang berkorespondensi satu-satu maka dalam pikiran Anda ya dia adalah fungsi satu-satu dan pada gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya definisi yaitu komposisi fungsi ya atau hasil kali gitu ya, produk. Jadi dioperasikan dua fungsi gitu ya, fungsi G dan fungsi F. Nah, lihat lihat ininya ya, lihat apa namanya? Himpunannya ya, dari mana ke mana. Kalau G kan dari S ke T, kalau F dari T ke U ya. Nah, maka fungsi komposisi ya F bundar G itu fungsi dari S ke U. Jadi T-nya seolah-olah hilang gitu ya, dilewati begitu saja. Padahal dalam prosesnya kan kalau G itu G ya, dia kan proses dari S ke T ya, F proses dari T ke U ya. Jadi loncat nih. S elemen di S dipetakan ke sini menjadi GA ya. Nanti GA dipetakan oleh F jadi ke sini gitu ya. Misalkan seperti itu. Ini elemen lain dipetakan oleh G ke sini ya. Dan ini nanti dilanjutkan oleh T, dilanjutkan oleh F, dipetakan ke sini gitu ya. Jadi eh, seolah-olah ya G dilanjutkan F ya atau F bundar G itu sebetulnya dari sini langsung ke sini gitu ya, langsung ke sini prosesnya kayak gitu. Jadi kayaknya seolah-olah dilewati itu. Tapi nanti dalam dalam syaratnya di sini
harus dipastikan gitu ya bahwa elemen-elemen yang elemen-elemen yang dipetakan di situ ya itu apa harus memiliki syarat ya bahwa range dari G-nya itu ya misalkan iris DF-nya ya dia tak kosong gitu ya. Kemudian eh, apa namanya? Dia bisa juga sama dengan T gitu ya. Kemudian range F-nya nanti kalau misal kita petak, kita cari inverse image-nya ya, prapetanya. Jadi kan kalau kita punya RF di sini ya, hubungannya dengan range range F bundar G itu apa gitu ya. Ini hubungannya apa nih antara range F dengan range F bundar G? Apakah harus sama dengan atau cukup irisannya dia tak kosong gitu ya. Nah, ini teori-teori tentang fungsi ini menarik gitu ya untuk dikaji lebih lanjut gitu ya. Eh, tapi dalam hal ini saya tidak membahas secara detail ya fungsinya ini syarat-syarat di bagian sininya itu harus seperti apa tuh ya. Oke. Nah, eh, ini catatan kemarin yang saya sampaikan di kelas sebelumnya ya. Jadi kalau saya punya misalkan S ya, S ini fungsi yang isinya tiga elemen, himpunan yang isinya tiga elemen gitu ya, himpunan dengan tiga elemen ya, himpunan dengan tiga elemen. Maka kalau saya definisikan F fungsi dari S ke S gitu ya, dia bijektif, maka kita dapatkan ada berapa fungsi F yang bisa kita buat. Nah, yang pertama kan yang paling mudah Pak. X1 kita petakan ke X1 ya. X2 petakan ke X2, X3 petakan ke X3. Maka didapat ya X1, X1, X2, X2, X3, X3. Ini kan seolah-olah kita membacanya apa? X1 oleh F, kita sebut di sini sebagai F gitu ya, dipetakan ke X1, dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, ketika dipetakan ke dirinya sendiri, kita bisa nyatakan dia sebagai fungsi identitas. Jadi nilai F ya, F1 di sini saya boleh ganti sebagai identitas. Jadi lambang untuk fungsi identitas kita gunakan huruf I gitu. Ya. Nah, yang lainnya bagaimana kemungkinannya? Sebutlah F2. Ini bacanya gini ya. X1 ke X1, X2 ke X3, X3 ke X2 gitu ya. Sebutlah di sini sebagai F2. Kemudian X1 ke X2, X2 ke X1, X3 ke X3. Sebutlah ini sebagai F3. Gitu ya. F4 berarti apa? X1 ke X2, X2 ke X3, X3 ke X1. Gitu ya. F5 nih. F5 berarti X1 ke X3, X2 ke X2, ya. X3 ke X1. Gitu ya. Terus F6, X1 ke X3, X2 ke X1, X3 ke X2 gitu ya. Tidak ada lagi kemungkinannya gitu ya. Tidak ada lagi kemungkinan ketika kita punya apa, himpunan dengan tiga elemen gitu ya. Maka fungsi yang kita dapat ada 6. Jadi saya bisa tulis ya ketika S-nya sama dengan 3, maka himpunan AS apa? Eh, Himpunan fungsi ya, himpunan fungsi dari himpunan fungsi bijeksi ya, himpunan fungsi bijeksi dari S ke S ya. Di sini kita bisa tulis jika S-nya ada 3 ya, maka anggota dari AS-nya ini ada 6 ya, kita dapat. Nah, ini notasi pakai diagram ya. Tapi kalau notasi yang berbeda, kita bisa tulis F1.2, elemen X1 dipetakan ke X1, elemen X2 dipetakan ke X2, elemen X3 dipetakan ke X3. Gitu ya. Eh, di F2, elemen X1 ke X1, ya, ini X1 ke X1, X2 ke X3, dan X3 ke X2, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi bisa kita tulis
representasi fungsinya ya dari S ke S. Kalau S-nya isinya 3 elemen, bisa yang ini gitu ya. Bisa juga pakai diagram yang bulat-bulat ini gitu ya. Oke. Nah, nanti Anda bisa cek gitu ya. Kalau F2 itu isinya adalah sorry. Kalau kita kenakan komposisi fungsi ya F1 bundar F2, cara mengoperasikannya bagaimana? Cara mengoperasikannya kan berarti apa? F2 dulu baru F1 ya. F2 itu kan X1 ke X1 ya, ini F2 nih. F2 itu kan X1 ke X1 ya, kemudian dilanjutkan oleh F1. F1 itu kan X1 ke X1. Maka kita dapatkan F1 benar F2 hasilnya adalah X1 ke X1 ya. Nanti eh, X2 oleh F2 ya, X2 oleh F2 ke X3, kemudian X3 oleh F1 ke X3. Maka kita dapatkan X2 ke X3. Nah, yang ketiga oleh F2, X3 itu ke X2 ya, dan X2 oleh F1 ke X2. Maka kita dapatkan X3 ke X2. Jadi F1 bundar X2 kita baca X1 ke X1, X2 ke X3, X3 ke X2 dan ternyata ini sama dengan F2 gitu ya. Nah, ini wajar terjadi. Kenapa? Karena kan F1 itu sama dengan identitas ya. Jadi ini sama saja bentuk ini kita menghitung identitas bundar F2 ya. Nanti juga bisa diputar ya. F2 bundar identitas ini hasilnya akan sama dengan F2 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau F2 bundar F3? Ya, kita cek nih sekarang F2 bundar F3. Kalau F2 bundar F3 berarti kan X1 oleh F3, X1 oleh F3 ke X2, X2 oleh F2, X2 oleh F2 ke X3 ya, X3. Gitu. Berarti kita punya di sini X1 ke X3 gitu ya. Terus X2, X2 oleh F3, X2 oleh F3 ke X1 ya. Kemudian X1 oleh F2 ke X1 ya, X1. Maka kita dapatkan ini X2 dipetakan ke X1 gitu ya. Ini komposisi fungsi. Nah, kemudian X3 oleh F3, X3 oleh F3, X3 oleh F3 ke X3, kemudian X3 oleh F2, X3 oleh F2 ke X2 gitu ya. Nanti kita dapatkan pemetaannya adalah yang ini. X3 ke X2 ya. X1 ke X3, X2 ke X1, X3 ke X2 ya. Ini sama saja dengan F6 ya. Nah, sama dengan yang ini nih ya. Sama dengan yang ini. Makanya kemarin dicek oleh teman Anda ya di kelas bahwa komposisi dari F2 bundar F3 itu adalah F6. Tetapi ketika diubah urutannya ternyata didapatkan bentuk berbeda gitu ya. Bentuk berbeda bahwa kalau F3 bundar F2 itu sama dengan F4. Ini mengartikan ya kalau urutannya dibalik tidak sama. Jadi ini non komutatif ya, tidak komutatif nih. Jadi komposisi fungsi prosesnya seperti ini itu secara umum dia non komutatif secara umum ya. Terus ada nggak yang komutatifnya? Ada. Ini komutatif nih. I F2, F2I dia juga nanti hasilnya sama dengan F2. Kalau ini dia contoh yang komutatif ya. Loh, komposisi kok bisa komutatif, bisa non komutatif? Bagaimana syaratnya? Nah, kalau untuk yang komutatif, kalau satu di antaranya dia identitas, dia pasti komutatif gitu ya. Kemudian nanti Anda juga bisa nyatakan kalau dikomposisi dengan inverse-nya, komposisi dengan inverse-nya, maka dia juga akan komutatif gitu ya. Jadi komutatif ini terhadap identitas, terhadap fungsi identitas gitu ya. Fungsi
identitas, ya. Kemudian ini terhadap inverse fungsinya ya, fungsinya. Nanti dia akan komutatif juga, gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, di buku, ya, di buku itu mengkonstruksi mengkonstruksi apa namanya fungsinya itu tidak apa namanya tidak seperti tadi ya. Jadi satu-satu gitu ya, satu-satu. Jadi si X misalkan dia mulai dengan I gitu ya. Dia mulai dengan I. Jadi yang paling gampang kan fungsi definisinya ya identitas gitu ya. Jadi identitas berarti X1 ke X1, X2 ke X2 dan X3 ke X3 dapat satu. Kemudian cari lagi yang non identitas, misalkan F, X1 ke X2, X2 ke X3, X3 ke X1. Ya, cari lagi ininya dulu yang dilihat ya. Ininya dulu yang dilihat. Nah, kemudian cari lagi fungsi selain G, ada lagi nggak? Oke, X1 ke X2, X2 ke X1, X3 ke X3. Nah, berarti kita dapat berapa? Sudah dapat tiga fungsi ya. Nah, kalau IF gimana? Ya ini nggak menarik karena pasti sudah didapatkan akan sama dengan ini gitu ya. IG gimana? Dia pun juga tidak menarik karena pasti langsung begini ya, akan sama dengan G. Selesai. Nah, kita cek sekarang kalau G bundar F bagaimana? Ya, nah, G bundar F sama ya. G bundar F kan tadi gimana? X1 oleh F dibawa ke X2 ya. X1 ke X2 oleh F ya. F2 X2 oleh G ke X1 gitu ya. Ini oleh G. Maka kita bisa tulis G bundar F, jadi F dulu baru G, itu membawa X1 ke X1 ya. Nah, bagaimana dengan X2? X2 oleh F, X2 oleh F dibawa ke X3 gitu ya. Nah, X3 oleh G dibawa ke X3 gitu ya. Maka didapat kita bisa baca X2 ke X3. Begitu juga untuk X3 ini, X3 oleh F, X3 oleh F dibawa ke X1, X1 oleh G, X1 oleh G dibawa ke X2 ya. Nah, ini arti dari G bundar F. Jadi F dulu baru G ya. Maka kita bisa nyatakan bahwa komposisi fungsi G bundar F kita dapatkan X1 ke X1, X2 ke X3, X3 ke X2. Apakah sama dengan IFG? Jawabannya berbeda. Kalau berbeda kita tulis sebagai fungsi yang keempat ya, fungsi yang keempat. Nah, G bundar F, sekarang kita balik F bundar G. F bundar G berarti gimana? X1 oleh G dibawa ke X2 gitu ya. X2 oleh F dibawa ke X3 gitu ya. Maka kita dapat X1 dibawa ke X3 untuk F bundar G. Kemudian X2 oleh G dibawa ke X1, X1 oleh F ya. X1 oleh F dibawa ke X2. Maka kita baca F bundar G untuk X2 dibawa ke X2. Nah, ini juga sama. X3 oleh G, X3 oleh G dibawa ke X2, kemudian X2 oleh F dibawa ke X1. Hmm? Ada yang salah ya? X3 oleh G dibawa ke X2. Ada yang salah nih, bentar. Apa yang saya salah? X3 oleh G dibawa ke X3 oleh G dibawa ke X3. Oh salah, X3 ke X3 yang salah, maaf. Yang salah saya. X3 oleh G dibawa ke X3, X3 oleh F dibawa ke X1. Ya, maka kita dapat X3 ke X1. Oke, kita bandingkan F bundar G dengan G bundar F beda. Ini 1, 3, 2, ini 3, 2, 1 beda. Dengan G dan F juga berbeda.
gitu ya. Jadi kita dapat 5, sudah dapat 5 gitu ya. Sudah dapat 5 fungsi. Oke, sekarang kita cek FF. Jadi dikomposisi dengan dirinya sendiri ya. Dengan dirinya sendiri berarti apa? X1 oleh F, X1 oleh F dibawa ke X2, X2 oleh F dibawa ke X3 gitu ya. Di sini X2 oleh F dibawa ke X3, X3 oleh F dibawa ke X1 ya. X3 oleh F dibawa ke X1, X1 oleh Itu ya. F dibawa ke Kemudian oleh G iya. ya. Kenapa Rapli? Iya Oke ya. oleh juga tapi sebenarnya oleh G itu juga X1 menjadi X2 ya. Ya, Ini kan FF ya ini kan. heeh. Oke ya, sampai Oke. sini yang sudah saya lakukan, saya sudah memverifikasi nih. Saya coret-coret sendiri ya. Jadi ternyata sudah saya verifikasi bahwa ternyata benar nih ya. Bentuknya begini gitu ya. Oke, kita sudah dapat 6 ya. Sudah dapat 6. Yang belum apa? FFGG ya. Oke, kita coba GG. Nah, GG, G bundar G, kita cek sekarang ya. X1 oleh G ke X2. Begitu ya. X2 oleh G ke X1. X2 oleh G ke X1, X1 oleh G ke X2 ya. X3 oleh G ke X3, X3 oleh G ke X3. Nah, kita dapat X1 ke X1, X2 ke X2, X3 ke X3. Nah, ini kita tulis sebagai identitas gitu ya. Berarti kalau kita punya GG ya, G komposisi G itu identitas, bukan fungsi yang baru ya, bukan fungsi yang baru. Ya sudah, berarti kita punya 6 gitu. Oke. Nah, terus kita ada yang belum dicek, Pak. I bundar misalkan GF gitu ya. Ya, ini kan identitas, pasti hasilnya akan sama dengan apa namanya? G bundar F juga. Kalau I bundar F bundar G, Pak. Oke, ini sama dengan F bundar G juga. Jadi ini akan sama gitu ya. Karena sifat identitasnya ya selesai gitu. I bundar F bundar F. Ini akan sama dengan F bundar F juga. Selesai ya. Jadi semua 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 kombinasinya sudah dilakukan gitu ya. Berarti kita dapat dari S yang sama, isinya berapa? X1, X2, X3. Kalau kita konstruksi dengan fungsi seperti ini, caranya kita ternyata juga dapat 6 gitu ya. Nah, yang saya tulis di sini, yang saya tulis di sini, nih ya, sebelah kanannya, ini yang ini ya, nih, salah. Yang ini dan yang ini saya samakan dengan tabel yang ini. Jadi kalau yang di papan kemarin saya tulis saya asal saja F2-nya begini, F3 begini gitu ya. Nah, ini saya samakan. Jadi misalkan eh, F yang di buku itu sama dengan F4. F4 kan ini ya. 2, 3, 1 gitu ya. 2, 3, 1. Nah, yang di sini G itu sama dengan F3, G bundar F sama dengan F2, F bundar G sama dengan F5, dan F bundar F sama dengan F6. Gitu ya. Jadi kalau eh, tabel ini ya, tabel ini bukan tabel apa, fungsi ini itu sama dengan yang ini gitu. Nah, yang mau saya lakukan apa? Selanjutnya, yang mau saya lakukan adalah saya mau mengecek gitu ya. Bagaimana kalau kalau tadi kan ini kita punya I dulu, F dulu, G dulu, kemudian kita komposisikan antar mereka. Ternyata dapat 6 fungsi berbeda. Nah, sekarang saya mau komposisikan 6 fungsi berbeda, ini sama dengan I gitu ya. Ini sama dengan I, itu dengan dirinya dan teman-teman yang lain gitu. Nah, ternyata kemarin sudah dicek nih, hasilnya adalah seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Sudah dicek. Yang menarik adalah eh, baris, kalau Anda pandang setiap baris itu berbeda fungsinya ya, berbeda hasil. Oke. Setiap baris dan setiap kolom ini dia berbeda. Maksudnya gimana?
baris pertama nih baris pertama, ini beda semua. Kolom pertama beda semua. Baris kedua beda gitu ya. Jadi nggak ada yang sama nih. Pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu yang saya maksud dengan berbeda. Ya, jadi tidak ada yang sama, tidak ada yang double hasilnya. Gitu. Ya. Oke, ini tabel ini boleh Anda pegang gitu ya. Dengan asumsi bahwa kalau di buku berarti F4 itu sama dengan F yang di sini gitu ya. F4 tuh F4 yang mana? F yang di sini gitu. Ya, nanti kita konsisten saja pakai yang mana gitu. Ya. Nah, tadi kan S-nya itu isinya X1, X2, X3 gitu ya. Nah, ternyata kita dapat AS-nya ada 6 ya. AS-nya eh AS-nya yang ini ya. Ini AS-nya gitu. Oke. Kemudian kita juga dapat komposisi fungsi ini dia tidak komutatif gitu ya. Tapi ada tetapinya ya, tetapi eh, komposisi fungsi itu dia berlaku sifat asosiatif. Nih, ada dilema 131 ya. Lema 131 menyatakan bahwa kalau ada tiga fungsi HGF gitu ya, maka komposisi tiga komposisi ini dia berlaku sifat asosiatif. Jadi saya bisa tulis komposisi fungsi tidak komutatif tetapi berlaku asosiatif. Gitu ya. Oke, sampai sini eh kita lihat lagi ya, apa hal menarik dari tabel ini? Hal menariknya yang pertama adalah ketika kita komposisikan masing-masing elemen ini dengan dirinya sendiri dan dengan temannya, itu dia selalu selalu termuat dan kembali lagi di AS. Ya, jadi dua elemen sebarang yang ada di AS di komposisi dia selalu termuat di AS. Ya. Nah, ini nanti akan kita sebut sebagai sifat tertutup. Ya, sifat tertutup. Kalau Anda punya bilangan bulat tambah bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat tambah bilangan bulat hasilnya juga bulat gitu ya. Tapi kalau bilangan bulat ditambah bilangan pecahan ya bisa jadi dia bilangan pecahan gitu ya. Pecahan campuran tapi bisa kita buat menjadi pecahan gitu ya. Atau bilangan rasional gitu ya. Jadi pendefinisinya ternyata berbeda gitu ya. Atau begini, saya punya himpunan isinya nol, dan satu gitu ya. Saya jumlah nol tambah nol nol, nol tambah satu satu, satu tambah nol satu, satu tambah satu 2. Nah, ini dua ini itu dia di luar ya, eh, dua ini tidak termuat di himpunan 01. Nah, kalau kalau seperti ini kita katakan dia tidak tertutup. Gitu ya. Itu ilustrasi untuk himpunan tertutup seperti itu ya. Nah, dari sini ya, dari sini saya bisa tuliskan bahwa apa kalau kita punya himpunan AS, kita punya himpunan AS, kemudian ada komposisi, ini kita pandang sebagai operasi, maka saya bisa dapatkan yang namanya sifat yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga saya punya namanya eh, apa namanya fungsi identitas I, yang keempat saya punya inverse ya, inverse. Jadi setiap setiap elemen yang ada di AS, ini kan elemen di AS kan I, F2, F3 sampai F6, itu saya punya inverse-nya. Saya pasti bisa temukan inverse-nya. Apa inverse-nya? Ya, I inverse sama dengan I, F2 inverse sama dengan F2 dan seterusnya. Apa sih inverse? Ya, inverse itu kalau dioperasikan ya, F bundar F inverse ini sama dengan identitas. Sama dengan F inverse bundar F. Gitu ya. Jadi melihat dari tabelnya gimana? Kalau saya tanya F4 inverse apa? F4 inverse Anda cari saja di tabel yang hasilnya sebenarnya F1. Nah, ini hasil dari F4 bundar F6 sama dengan F1, maka F4 maka mereka saling inverse gitu ya. Jadi F4 inverse sama dengan F6, F6 inverse sama dengan F4. Jadi bisa saya tuliskan di sini.
F4 inverse sama dengan F6. Dan F6 inverse sama dengan F4. Jadi setiap elemennya dia punya inverse. Itu ya. Nah, kemudian ya secara khusus gitu ya, himpunan ini ada yang non komutatifnya, tapi ada juga yang komutatifnya. Yang komutatifnya kan kelihatannya di sini nih ya. Ini komutatif nih, F2 bundar F1 F2, F1 bundar F2 F2. Ini bacanya ya. Nih, bacanya di sini. Kenapa F4? F4 itu artinya gini, F3 bundar F2. Ini bacanya ya, baca tabelnya. Ini dapatnya apa? F3 ini artinya F5 bundar F4 gitu ya. Jadi hasil-hasil di sini Anda nanti bisa cek pribadi gitu ya. Ini artinya apa? F4 bundar F5 itu ya. Dan seterusnya. Ya, nah ini nanti himpunan ini dengan komposisi ini ya kita pandang komposisi ini sebagai operasi gitu ya, operasi biner gitu ya. Nah, saya mau eh, ambil istilah operasi biner gitu ya. Sebentar, operasi biner. Mana operasi biner. Jadi kita eh, binary operation di sini nih. Ada mana ya tadi? Oh, ini operasi biner, operasi oh di sini adanya relasi biner ya. Relasi biner. Oke, saya tambahkan dulu di sini sebentar. Unlock dulu di sini ya. Jadi ada istilahnya operasi biner ya. Kita lihat contoh dulu. Ini contoh operasi biner nih. Contoh operasi biner. Misalkan kita punya ini, ya, dia eh, apa namanya, Z cross Z gitu ya, ke Z. Nah, ini kan elemennya apa nih Z cross Z? Ini ya, Z cross Z isinya adalah apa? Ya, sebutlah A, B gitu ya, dengan syarat A-nya di Z gitu ya, kemudian B-nya juga di Z gitu ya. Nah, ini. Nah, dengan definisi bahwa apa? Plus dari A, B ini sama dengan A ditambah B. Ya, nah ini adalah contoh operasi biner. Maksudnya bagaimana? Kalau saya punya tambah 2,3, ini artinya berapa? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu ya. Tambah dari misalkan min 1,4 gitu ya. Ini sama dengan min 1 ditambah 4. Min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Gitu. Ya, nah operasi yang seperti ini ya, operasi yang seperti ini disebut sebagai operasi biner gitu ya. Jadi dia mengaitkan eh, dua elemen gitu ya. Jadi operasi yang mengaitkan dua elemen. Nah, operasi biner yang lain misalkan apa? Misalkan gini ya, eh, bulat bulat gitu ya, ke bulat dengan syarat bulat A, B ini sama dengan misalkan A tambah B ditambah AB gitu ya. Nah, berarti apa? Kalau saya punya kalau saya punya misalkan berapa ya? Bintang 1,3 ini sama dengan berapa? 1 tambah 3 ditambah 1 kali 3. Berarti berapa? 1 tambah 3 tambah 3 sama dengan 7. Ya, nah ini juga
contoh operasi biner gitu ya. Jadi operasi yang mengaitkan dua elemen. Nah, eh, secara umum nanti ya, secara umum kalau kalau saya punya himpunan ya, saya punya himpunan. Tadi kan himpunannya kan AS gitu ya. Kemudian saya punya operasi. Nah, ini juga operasi biner gitu ya. Operasi biner. Kenapa? Jadi ini itu mengambil himpunan eh, di AS gitu ya ke AS juga ya, dengan syarat bahwa himpunan ya sebutlah F1, F2 gitu ya, itu menjadi F1 bukan menjadi, sama dengan F1 komposisi F2 dengan F1, F2-nya elemen di AS gitu ya, kan AS cross AS ini sama dengan pasangan terurut ya, F1 F2 dengan syarat F1 di AS gitu ya. F1 di AS ini nulisnya boleh gini kali ya, F1 F2 AS gitu ya. Ya, nah ini juga operasi biner. Artinya apa? Kalau saya ambil dua elemen di AS, ya AS-nya S-nya berapa dulu? Kalau misal S-nya tadi X1, X2, X3 gitu ya. Ya AS-nya yang tadi ya. AS-nya isinya yang tadi gitu ya. I, F1, F2. Eh, saya bisa tulis seperti ini ya. F, G, F, G, F bundar G bundar F, sama F bundar F gitu ya. Nah, ini isi AS. Jadi nanti kalau kita ambil operasi komposisi ya, kita hitung ini sebagai F1 bundar F2. Nah, operasi biner itu banyak ya, definisinya terserah gitu ya. Yang penting dia dia, apa? Domainnya ini ya, mengambil dari himpunan ini ke, dan hasilnya juga ada di sini gitu. Ya. Oke. Nah, nanti di dalam grup ya kita kita samakan gitu ya. Kita samakan. Jadi kalau AS itu terhadap operasi komposisi ini kan tadi dia memiliki sifat tertutup gitu ya, kemudian memiliki sifat asosiatif, kemudian memiliki elemen identitas, kemudian memiliki inverse. Nah ini kalau kita ini tak kosong ya, ini kalau kita buat secara umum ya, misalkan G himpunan tak kosong ya, dan bintang ya, operasi biner terdefinisi di G gitu ya. Nah, kita kita tulis kadang-kadang gini ya, tulisnya gini. Maka ini disebut grup. Nah, kita tulis istilah grup gitu ya. Jika jika memenuhi ini ya, memenuhi tertutup, asosiatif, dan inverse. Tapi apa sih secara bahasanya? Secara bahasanya kalau tertutup itu kan kalau kita ambil dua elemen ya, dua elemen yang ada di G, maka dua elemen ini kalau kita operasikan dengan bintang, dia juga harus ada di G. Ini yang kita sebut sebagai sifat tertutup. Yang kedua, asosiatif kan tadi kita butuh ini ya, F, G, H gitu ya. F, G, H. Berarti kita punya tiga elemen ya. Ya sudah, kita ambil saja tiga elemen di sini. Di G, maka berlaku apa di sini? A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C, tapi begini posisinya. Itu ya. Yang ketiga identitas. Apa tuh identitas tadi ya? Jadi I bundar F sama dengan F bundar I sama dengan F. Tapi I-nya ada di AS gitu ya. Nah, sama kita tulis di sini. Ada, nah untuk identitas di dalam G kita pakai notasi ini. Ada E di G gitu ya. Sehingga berlaku apa? A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A berlaku untuk setiap A di G. Gitu ya. Yang keempat, apa nih keempat? Kan inverse itu apa sih? F inverse. Bundar F sama dengan F bundar F inverse
sama dengan I, ya. Nah, kalau kayak gini berarti dibalik ya, untuk setiap A di G, ya, kita akan dapatkan terdapat A inverse juga ada di G, gitu, sehingga apa? A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A itu akan sama dengan E, ya, gitu. Nah, ini yang nomor satu tertutup, ya, sifat tertutup. Yang nomor dua asosiatif. Yang nomor tiga adalah eksisten eksisten eksistensi identitas, ya. Yang keempat adalah eh, eksistensi, jadi keberadaan dari bentuk inverse, ya. Nah, ini nanti yang akan kita sebut sebagai grup, ya, walaupun nanti ada sifat komutatif atau bahkan non komutatif, gitu ya, tergantung dari himpunan dan operasinya, gitu. Nah, contoh yang ini AS AS yang S-nya 3, ya, AS dengan ini adalah contoh dari grup. Ini contoh, ya, contoh grup yang apa? Non komutatif, ya. Kalau S-nya kita S-nya ini hingga, gitu ya. Hingga maksudnya apa? Banyaknya S, elemen S-nya itu finite, gitu ya. Ini mengakibatkan anggota dari AS-nya ini juga hingga, ya. Ini juga hingga, dan ini nanti bisa dibuktikan bahwa banyak anggota dari AS itu akan sebanyak n faktorial. Jadi kalau tadi AS-nya 3, maka banyak anggota S itu adalah 3 faktorial atau sama dengan 6. Nanti Anda bisa cek kalau S-nya ada 4, maka banyak anggota AS itu ada sebanyak 4 faktorial, gitu ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sebanyak 24. Gimana Pak ngeceknya? Ya, di otak-atik aja dengan gambar-gambar yang ini. Nih, dengan model-model gini, Anda nanti bisa dapatkan ada sebanyak 24 fungsi, gitu ya. Satu diantaranya adalah fungsi identitas, gitu ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah masuk ke yang namanya definisi grup, ya. Nah, berikutnya, pertemuan berikutnya, ya, nanti kita akan membahas eh, contoh-contoh grup, gitu ya. Jadi setelah Anda mendapatkan apa itu grup di dalam definisi pada buku, ya, pada buku edisi 3. Nah, grup itu ini, ya, definisinya. Saya eh, tulis, saya crop bahasa Inggrisnya. Ini grup nih. In Inggrisnya ini, ya, definisi grup. Oke, jadi kita pegang definisi grupnya yang ini, gitu ya. Saya copy dulu. Nanti slide-nya saya kasih ke Anda ini, ya. Nah, ini adalah definisi dari grup, ya. Nah, jadi nanti ke depan kita akan berbicara tentang grup, ya. Jadi setiap Anda diberikan himpunan dan operasinya, Anda arahkan ke sini. Ngeceknya bagaimana? Ya, ada 2 elemen mengakibatkan ini, ya. Ada 3 elemen mengakibatkan ini, periksa. Kalau dia terpenuhi semuanya, maka dia disebut grup, gitu, ya. Nah, contoh eh, contoh grup dan bukan grup, ya. Misalkan gini, kalau saya misalkan G-nya itu adalah himpunan bilangan bulat. Ya, ini jelas tak kosong, ya, ada elemennya. Kemudian kalau saya punya eh, 2 elemen, ya, untuk A, B di G, saya definisikan A bintang B itu sama dengan A kurang B, gitu ya. Nah, ini grup atau bukan? Jadi G terhadap bintang ini apakah grup, ya? Nah, kita cek saja tertutup atau tidak. Nah, kalau saya punya A, B di G, berarti kan A, B itu bulat, ya. A, B bulat. Nah, kalau A, B bulat, maka A bintang B sama dengan A kurang B ini juga akan bulat, gitu ya. Maka dia tertutup, ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau bukan sebaliknya, kalau selanjutnya, ya, kalau saya punya kalau saya punya A, B, C, gitu ya, di G, kita cek apakah A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C begini.
memenuhi nggak gitu ya. Ya, kita cek gitu ya. Kalau ini kan artinya apa? A kurang B bintang C gitu ya. Ini sebenarnya A kurang B kurang C. Kalau yang ini artinya apa? A bintang B kurang C. A kurang B kurang C. Ya, nah ini sama nggak gitu ya? Ini sama atau tidak? A kurang B kurang C. A kurang B tambah C. Nah, ini kan kalau diuraikan lagi menjadi apa? A kurang B kurang C. Ini diuraikan lagi menjadi A kurang B tambah C. Ini sama nggak gitu? Ya, paling gampang pakai angka saja lah. Misalkan 2 bintang 3 bintang 4. Ini hasilnya sebenarnya apa? 2 bintang 3 kurang 4 sama dengan 2 kurang 3 kurang 4 gitu ya. Ini sama dengan 2 dikurang 1, 2 dikurang 2 dikurang 3 tambah 4 gitu ya. Sama dengan 3. Ya, sedangkan 2 bintang 3 bintang 4 ini kan artinya 2 kurang 3 bintang 4 sama dengan 2 kurang 3 kurang 4. Ini hasilnya berapa? Min 5 gitu ya. Hasilnya min 5 ya. Sebentar, min 1 dikurang 4 sama dengan min 5. Dan ini tidak sama. Oh, berarti gagal. Tidak asosiatif gitu ya. Karena tidak asosiatif, maka ini bukan grup gitu ya. Nah, jadi ini contoh untuk saya ambil soal yang di sini ya, di sini. Nah, nanti di buku ini banyak nih soal nomor satu misalnya, soal satu a nih. Ini dia bukan grup ya. Nomor dua bagaimana? Satu b gimana dan seterusnya bagaimana gitu. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita coba mengecek kalau ada himpunan dan operasinya, kita tentukan dia grup atau bukan. Kalau grup, Anda harus bisa tentukan identitasnya apa, inversnya apa. Kalau bukan grup, gagalnya di mana gitu ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum diakhiri. Ada pertanyaan dulu. Rapli, ada pertanyaan Rapli? Belum ada, Pak. Belum, Belum ada, Pak. belum ada ya. Oke. Nanti pertemuan berikutnya besok ya, kita masih daring. Kita coba bahas satu demi satu untuk lebih menguatkan apa namanya pemahaman Anda bagaimana membuktikan suatu himpunan beserta operasinya dia membentuk grup atau tidak gitu ya. Nah, ini penting ya. Jadi kalau di dalam aljabar abstrak ini kalau Anda nanti paham definisinya ya, itu Anda harus pegang betul ya, Anda harus pegang betul untuk apa namanya? Membuktikan bahwa dia grup atau bukan. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang ketika kita tahu definisi dan mungkin tahu konsepnya untuk menyelesaikan masalah-masalah pada grup itu ya belum tentu mudah juga gitu ya. Nanti saya bahas soal eh, yang standar sama saya munculkan soal yang di lomba olimpiade gitu ya. Nanti tolong PJ-nya ngingetin Pak yang contoh soal olimpiade on MIPA besok ya. Kita bahas gitu ya. Satu soal aja. Ini supaya jadi grup bagaimana. Jadi soal tentang grup itu walaupun definisinya begitu tapi bisa diotak-atik kemana-mana gitu. Ya. Oke, mungkin itu dulu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti recordnya silakan disimpan ya untuk bisa dipelajari lagi. File yang barusan nanti saya share juga di WA grup ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.